gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat dong ya. Dan untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia atau yang lebih tepatnya informasi dalam paragraf. Yang akan dipandu oleh aku yaitu Kak Karina dan juga Kak Emir. Apa sih yang akan kita pelajarin untuk hari ini? Jadi yang pertama itu adalah perbedaan data dan informasi. Lalu yang kedua itu ada 5W plus 1H atau yang kita jabarkan itu adalah what, why, who, when, where, dan how. Oke, kita mungkin bisa langsung aja ke pembahasan yaitu data versus informasi. Jadi bisa adik-adik lihat di sini data itu adalah fakta yang bersifat mentah atau belum diolah. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain. Dan biar adik-adik di sini makin ngerti apa sih bedanya data sama informasi, mungkin kita langsung aja ke contohnya. Jadi contohnya di sini itu adalah misalkan ada seorang wartawan yang tinggal di Sumatera. Nah, ia mendengar kabar bahwa terdapat kecelakaan. Akhirnya dia langsung pergi ke tempat kecelakaan itu terjadi. Nah, setelah ke tempat kecelakaan itu terjadi, dia mengambil beberapa data, dia menulis beberapa data, dia tuliskan, dan yang dia dapatkan adalah data ini. Yang pertama terjadi kecelakaan lalu lintas di Sumatera. Yang kedua terdapat kecelakaan pada tanggal 22 Desember 2019. Data yang ketiga terdapat jumlah korban total 6 orang dan data sebagainya. Nah, ini adalah data yang diambil. Terus akhirnya wartawan ini berpikir, biar data ini bisa bermanfaat bagi orang lain, akhirnya dia membuatlah satu paragraf, yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019, telah terjadi kecelakaan di bekas Rumah Sakit Mutiara Indah di persimpangan Hesa Air Batu. Kecelakaan ini terjadi antara truk dengan minibus. Jumlah korban tewas sebanyak 4 orang, korban luka berat sebanyak 1 orang, dan luka ringan sebanyak 1 orang. Korban luka berat sekarang telah dirujuk di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Nah, ini adalah yang kita katakan sebagai informasi adik-adik. Kenapa? Karena tadi kan sudah diberitahu atau adik-adik bahkan bisa lihat juga di sini informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jika kita lihat di sini informasinya itu berasal dari data-data yang sudah wartawan tadi olah dan wartawan itu berpikir gimana biar data ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan akhirnya dibuatlah satu paragraf ini. Nah, sebenarnya manfaatnya itu kayak apa sih bentukannya? Kayak kalau kita baca informasi, manfaat apa yang bakal kita dapatkan gitu. Sebenarnya ini tergantung dari jenis informasi yang kita baca. Jika kita membaca informasi mengenai ilmu pengetahuan, maka manfaat yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan ilmu lebih. Sedangkan jika kalau misalkan informasi yang kita baca itu berupa berita seperti ini, maka manfaat yang kita dapatkan adalah kita mengetahui peristiwa yang terjadi dan berbagai macam manfaat lainnya. Seperti itu. Nah, dan juga untuk membentuk suatu informasi, data-data seperti apa sih yang diperlukan. Nah, oke, di sini jadi kita memerlukan data 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H yang tadi sudah disebutkan? Yaitu what, why, who, when, where, dan how. Nah, data-data ini adalah data-data yang menopang agar bisa dibentukkan suatu informasi. Mungkin kita bisa langsung aja ke why yang pertama, yaitu what atau apa. Nah, di sini kita berbicara mengenai kata tanya untuk menanyakan permasalahan atau peristiwa yang terjadi. Nah, contohnya itu seperti apa sih yang terjadi, kayak apa yang sedang dialaminya, dan apa yang menjadi permasalahannya, dan juga apa yang diambil oleh pencuri itu. Nah, itu adalah peristiwa apa yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah why atau kenapa. Kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa dapat terjadi. Kayak mengapa hal itu dapat terjadi, lalu mengapa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan penyakit, dan mengapa dia melakukan hal itu. Lalu yang ketiga ada who atau siapa, yaitu kata untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat. Karena jika terjadi suatu kejadian, pasti ada orang yang terlibat atau pelakunya kan. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah siapa yang menjadi korban kecelakaan itu, lalu siapa yang melakukan perbuatan itu, atau siapa yang orang baik yang telah menolong dia. Terima kasih Kak Karina. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Emir ya.
kita akan membahas mengenai 2W dan 1H lainnya. W yang keempat adalah when. Dalam bahasa Indonesia artinya kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya nih, kapan fase dimulai? Kapan kamu berangkat? Sejak kapan PSBB diterapkan? Nah, W yang terakhir, yang kelima adalah where. Dalam bahasa Indonesia artinya di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya, di mana lomba akan diadakan? Di mana dia tinggal? Di mana terjadinya kebakaran semalam? Nah, yang terakhir itu H, yaitu how. Dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang cara atau proses terjadi suatu peristiwa. Contoh kalimatnya, bagaimana proses terjadinya hujan? Bagaimana cara dia menjadi juara kelas? Dan bagaimana cara memasak nasi goreng? Nah, kalian kan sudah mempelajari nih tentang apa aja sih 5W dan 1H itu dan bagaimana contoh-contohnya. Sekarang kita akan mencoba latihan ya. Perhatikan cuplikan video berikut dengan baik. Sorotan dari DKI Jakarta, Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 2 minggu hingga 11 Oktober 2020. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, mulai tampak ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta seiring dengan berkurangnya mobilitas warga saat pengetatan PSBB. Bahkan 12 hari pasca PSBB dilakukan, penambahan kasus aktif berkurang hingga 12% dibandingkan awal bulan September. Kedepan, Saudara, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas warga DKI. Nah, udah nonton kan cuplikan berita tadi? Sekarang kakak kasih waktu ya bagi kalian untuk pause video ini dan tulis kira-kira apa sih 5W dan 1H dari berita tadi. Ditunggu ya. Sudah siap? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada what. Apa sih yang terjadi dalam berita tersebut? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang PSBB. Yang kedua, why. Kenapa sih mereka memutuskan untuk memperpanjang PSBB? Karena mulai tampak ada tanda-tanda pelandaian kasus positif di Jakarta seiring dengan PSBB. Yang ketiga, ada who. Siapa nih yang terlibat dalam berita tersebut? Tadi kita baca dan dengar ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Pemprov DKI Jakarta. Yang keempat, ada when. Sampai kapan PSBB akan diperpanjang? PSBB diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Yang kelima, ada where. Di mana sih PSBB dilaksanakan? PSBB dilaksanakan di DKI Jakarta. Yang terakhir, ada how. Bagaimana nanti pada saat pelaksanaan PSBB? Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas warga DKI Jakarta selama adanya PSBB. Itu cukup mudah kan? Kalian bisa terus berlatih dengan menonton cuplikan berita lain atau membaca artikel berita dan mencari 5W1H sendiri dari berita tersebut. Terima kasih adik-adik karena telah mengikuti pembelajaran hari ini oleh Kak Karina dan Kak Emir. Ingat terus ya, mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi, mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Apakah kalian siap untuk menjadi pemilik masa depan? Karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Semangat terus! Dadah!